Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum pacaran dalam perspektif Islam. Boleh nggak sih kita sama Muslim itu pacaran gitu, Pak? Ya. Atau ada istilah lain dalam Islam itu? Ya. Makanya kamu kalau mau baca buku tuh indahnya pacaran setelah menikah, wah itu bagus bukunya. Indahnya pacaran setelah menikah, setelah halal baru pacaran itu dahsyat ya. Baik, untuk jelasnya ini saya akan share materinya. Oke. Sudah kelihatan belum di layar? Belum, Pak. Sudah tampak di layar? Sudah. Sudah ya? Baik. Ini saya nggak akan lama kok, karena ini kan yang trial ya. Ini trial, maka wajar ini. Oke, saya akan slideshow di sini. Oke. Kelihatan nggak? Apa di pause ya? Apa gimana? Kelihatan tidak? Kang Iqbal Baskoro kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Jelas ya? Kelihatan, Pak. Oke. Di slideshow, Pak. Soalnya di sini your screen sharing is pause. Oke, baik. Cinta dan pacaran dalam Islam ya. Ini perlu saya sampaikan kepada kalian. Oke. Dan nggak sih hakikat cinta dalam Islam? Ya. Salahkah merasakan cinta? Pacaran dalam pandangan Islam, pacaran adalah hubungan tanpa komitmen dan Slide belum berubah, Pak. and then what's the solution? Slide belum berubah, Pak. Sudah putus, belum siap nikah, terus jadi galau. Okay, let's keep moving. Tapi kelihatan ya screen saya ya, jelas ya. Slide selanjutnya. Good. Pacaran dalam Islam. Cinta adalah fitrah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada para makhluknya. Pada dasarnya cinta adalah netral. Tapi itu tergantung siapa yang mengemudikan cinta itu. Jika nafsu syahwat yang mendominasi, maka wajarlah jika cinta itu akan berakhir dengan kebinasaan. Tapi jika cinta bernahkodakan keimanan kepada Allah, maka cinta adalah tali pengikat antara manusia dengan Allah sebagai Tuhannya untuk ikhlas dalam beribadah. Jadi cinta itu adalah suatu anugerah yang Allah berikan kepada makhluk hidup. Ya, nggak kalau ada manusia, hewan, binatang pun juga Allah berikan rasa cinta. Next. Ada berapa makna cinta dalam hadis? Pak Syafruddin, maaf, Pak. Ya. Slide-nya belum berubah, Pak. Slide-nya nggak berubah? Slide-nya nggak berubah. Baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Oke, sebentar. Ini ada masalah ya. Sebentar. Oke, kayaknya saya gini aja ya. Kalau gini slide-nya bisa benar. Ini jelas ya slide-nya ya. Berubah nggak slide-nya? Iya, Pak. Berubah, Pak. Oke, terima kasih. Oke, ini aduh. Jadi ini tentang cinta ya. Oke, nanti saya share di grup ini, tenang saja. Sehingga kamu bisa paham apa makna cinta ya. Oke. Ini ya saya bikinnya ini harus pakai ini soalnya harus pakai slideshow ini. Kalau nggak ada slideshow begini. Oh ya nggak bisa dia. Baik. Nggak bisa. Jadi hak cinta itu ada 3 ya. Ada berapa makna cinta dalam hadis? Yang pertama cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua cinta kepada sama umat Islam. Ya, jadi cinta kepada Allah Rasulnya ini harus kita jadikan yang pertama dan utama dalam hidup kita. Cinta kepada sama umat Islam disebut dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah. Dan ketiga cinta kepada lawan jenis. Ya. Jadi kamu cinta kepada lawan jenis itu hal yang lumrah, ya, hal yang wajar. Ya. Oke, next. Oke. Lalu apakah salah kita merasakan cinta? Tidak ada yang salah dengan yang namanya merasakan cinta. Manusia yang merasakan cinta baik kepada Tuhan dan Rasulnya, pada sesama atau lawan jenis adalah normal.
Dan Allah tidak pernah mengharamkan rasa cinta. Malah kalau kata Rafiq, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Ya. Jadi kalau kamu taman itu indah, kalau nggak ada bunganya ya buat apa keindahannya, sia-sia. Hidup kamu itu indah. Kalau kamu nggak ada cinta ya buat apa? Coba kalau kamu ada cinta, ya, jika ada tugas presentasi, kamu ingin nunjukin nih sama pacar kamu, sama yang kamu cintai, ya, coba deh, mau di tugas makalah, wah kamu bikin yang bagus makalah kamu. Apa harapannya ya tadi? Agar apa? Kamu bisa menunjukkan kepada orang yang kamu cintai bahwa saya ini bisa, saya ini pintar membuat makalah dan sebagainya. Itu wajar ya. Yang salah itu ketika cinta yang indah dan suci tidak berjalan pada koridor yang semestinya dan digunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan maksiat yang dibalut lembut dengan pesona pacaran. Ini saya kasih Allah, aku jatuh cinta. Saya nutup pacarannya. Next. Dalam pandangan Islam, dalam kitab suci Al-Quran dijelaskan wala taqrabuz zina innahu kana fasa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Ya. Tolong hadis ini dimaknainya, Pak, yang haram kan mendekati zina, Pak. Jadi zinanya enggak seperti itu ya pemahamannya ya. Pemahamannya begini, mendekati zina aja enggak boleh, apalagi zinanya, itu loh. Jangan dipahami, wah yang diharamkan mendekatinya, Pak. Zinanya enggak apa-apa, wah itu salah kaprah kamu memahaminya ya. Sama dengan ayat wala taqul lahum ufin, jangan mengatakan sama orang tua. Pak kan yang nggak boleh ngomong Pak. Tapi mukul orang tua boleh, wah itu apalagi aja nggak boleh apalagi mukul. Gitu ya. So dari hadis dan dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa pacaran sebelum menikah adalah haram hukumnya. Ayo. Kok bisa haram, Pak? Kenapa harus haram? Iya. Karena kan kalau kamu pacaran ya itu ngobrol berduaan, cubit-cubitan, boncengan ya, dan semua tersebut tentu tidak diperbenarkan dalam Islam, kecuali kalau kamu boncengannya ya ada triplek di tengahnya ya, jadi kamu nggak bisa peluk-pelukan ya. Karena Islam sudah mengatur bagaimana hubungan antara laki dan perempuan ya, yang disebut tadi dalam hadis ya, janganlah kalian itu berduaan jika tidak ada mahramnya. Kalau berduaan nanti yang ketiga adalah syaitan. Next. Pacaran dalam pandangan Islam. Ya. Pak, pacaran nggak ngapa-ngapain. Ada nggak orang pacaran nggak ngapa-ngapain? Saya rasa nggak mungkin ya. Minimal kamu kalau pacaran pakai pegangan tangan. At least minimal banget. Ya. Dan pacaran juga memiliki sisi yang positif. Positif Pak, positif apa? Ya positif zina. Kalau kamu memandang wajahnya, zina mata. Ya, positif zina mata. Megang tangannya, zina tangan. Bicara dengannya, zina lisan. Ya, bersetubuh dengan dirinya, zina kemaluan. Merindukannya, zina hati. Loh. Jadi semua zina, Pak ya zina. Jadi zina itu jangan hanya diartikan berhubungan suami istri, tidak. Kamu rindu sama dia, yang rindunya melihat hujan, ya. Kamu dengan hujan mirip kan? Kalau hujan penuh dengan genangan, kalau kamu penuh dengan kenangan. Akhirnya apa? Itu kan zina mata, zina hati, ya, zina tangan, bikin WA gitu status. Aduh, makan jeruk, ingat lagi sama pacar kamu dengan jeruk, apa bedanya? Kalau jeruk mengandung vitamin C, kalau kamu mengandung anak kita. Ya akhirnya ya seperti ini itu membuat kamu itu jadi semakin apa ya zina hati, zina pikiran, zina ingin ketemu terus. Nah, itulah. Oleh karenanya pacaran dalam perspektif Islam ya itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Yang ada kalau kamu suka dengan calon kamu, dengan pacar kamu, datang ke rumahnya, ya, mohon izin sama orang tuanya, sampaikan maksud kamu, nama saya ini Pak, saya teman kuliahnya Fatimah,
Saya suka sama anak Bapak. Insya Allah, ya Bapak percaya dengan saya tetap akan menjaga kok Pak. Syariat-syariat, norma agama, norma sosial, norma masyarakat. Nah, cuma kalau nanti dia pulang malam, Bapak nggak usah khawatir, hubungi saya aja. Nah, itu belajar tanggung jawab. Jadi ketika kamu udah menunjukkan kamu, saya tanggung jawab. Kalau ada yang nyolek, kan saya turun Pak. Wah, itu kira-kira. Ya, oke, next. Pacaran adalah sebuah hubungan tanpa komitmen. Loh, kenapa begitu Pak? Ya, karena pacaran adalah permainan bukan keseriusan. Dan laki-laki yang berzina dia lebih menyukai hubungan tanpa komitmen. Sedangkan laki-laki yang soleh akan lebih memilih hubungan yang berkomitmen. Dan mengapa laki-laki lebih menyukai hubungan tanpa komitmen? Ya, TTM, teman tapi mesra. Karena masa depan lelaki tidak dinilai dari masa lalunya. Sementara kalian, wahai kaum Hawa, kamu masa depan kamu dinilai dari masa lalu. Dan hadiah terbesar nanti di malam pengantin kamu buat calon suami kamu adalah kehormatan kamu yang belum pernah disentuh oleh laki manapun kecuali sama imam. Dan laki-laki pezina, dia hanya kehilangan masa lalu. Sementara kalian, wahai kaum Hawa, kalian akan kehilangan masa depan. Karenanya tolong dijaga akhlak kamu, dijaga diri kamu. Ya, jangan sampai kamu jatuh pada lubang konsumen. Oke, next. Perlu muslimah ketahui, saat pacaran, lelaki hanya pertaruhkan harga diri, dan kamu mempertaruhkan kehormatan. Saat pacaran, lelaki ini kehilangan masa lalu, dan kamu kehilangan masa depan. It's time to wake up and get up. Sadarlah bahwa pacaran tidak membawa manfaat, tapi sebaliknya kemadaratanlah yang dapat. Oleh karenanya, say no to drugs, to drugs ya. Say no to pacaran sebelum menikah. Next. And then what's the solution? Lalu apa solusinya? Nah, dalam perspektif Islam ada yang disebut dengan ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Ta'aruf adalah proses pengenalan diri kamu dan keluarga. Adalah dalam Al-Quran jelaskan, inna ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Sungguhnya aku menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku untuk apa? Saling mengenal. Jadi kalau untuk mengenal seperti apa konsep yang benarnya? Yang pertama adalah kamu menuliskan niat dulu. Setelah menuliskan niat, ya, baru kamu ta'aruf, kenalan pada keluarganya. Setelah ta'aruf, baru kamu menjadi khitbah. Apa itu khitbah? Khitbah bukan khutbah ya, dalam bahasa Arab ini berbeda. Kalau khutbah itu ceramah. Jadi khotib-khotib yang naik mimbar itu hari Jumat itu namanya khutbah. Kalau itu khotnya di domah. Tapi kalau khotnya di kasroh, khitbah itu adalah sebuah proses peminangan dari seorang laki-laki kepada seorang wanita atau walinya agar wanita bisa dia menikahinya. Itu namanya khitbah. Jadi ta'aruf lanjut pada khitbah. Setelah khitbah maka lanjut kepada walimah. Setelah itu kamu sudah sah menjadi hubungan suami istri. Oke. Next. Sudah putus, ini belum siap buat nikah, terus jadi galau. Oke, let's keep moving. How to move? Bagaimana sih Pak tips untuk supaya bisa gampang move on? Oke, ini tipsnya. Belajarlah untuk melupakan. Cinta datang karena terbiasa. Belajarlah melupakan dengan cara seperti ini. Ya. Yang kedua, jangan lihat-lihat, jangan dibayangin, jangan deket-deket. Jangan jadi stalker ya. Udah putus tapi masih pengen. Ya, ini dia kalian jalan sama siapa? Masih di follow IG-nya, follow Facebook-nya ya. Faiza huwahia sama juga bohong gitu ya. Nanti kan kegiatan positif, perbanyak ya kamu bermusyawarah dengan teman kamu, perbanyak baca Quran, perbanyak berzikir, ya perbanyak puasa, maka itu bisa melupakan. Juga jangan lupa, lama belum ada bahu untuk bersandar, masih ada bahu jalan. Bukan ya, masih ada sejadah untuk bersujud maksud saya. Jadi silakan kamu bersujud, minta sama Allah ya. Next. So the conclusion is, cinta itu jangan diidentikan dengan hanya berpegang tangan dan bergandengan bisa dengan lawan jenis.
cinta itu suci, jangan mendoi-doinya dengan nafsu maksiat pacaran. Nikahlah maka hubunganmu dengannya akan halal. Bagi yang belum siap menikah, segera persiapkan diri, tapi bukan dengan jalan pacaran. Bagi yang pengen menikah, segeralah introspeksi diri dan pantaskan diri menjadi calon imam yang baik. Bagi cowok, persiapkan menjadi imam yang baik buat keluarga. Dan bagi muslimah, persiapkan menjadi istri dan ibu yang soleh yang baik buat anak kita. Semoga kita termasuk dalam golongan orang yang dijauhkan dari panasnya api neraka dan didekatkan dengan keharuman surga. Sekian pendapat dari saya tentang masalah pacaran. Kesimpulannya, pacaran tidak diperbolehkan dalam Islam. Yang ada ta'aruf. Baik, masih ada waktu berapa lama lagi nih? Ada sisa berapa lama lagi? Buka satu pertanyaan, dua penanya deh. Silakan kalau ada yang bertanya. Dari mahasiswi IBM Asmi semester 1 ya. Oke, silakan. Sambil ngopi ya. Alhamdulillah. Silakan Jihan Lestari, Kang Iqbal Maskoro. Terus satu lagi nih Anissa Amelia, Rizkia, si PLUR, wah M Agus baru diaktifin sama dia. Peci lagi, oke Ustadz kamu? Saya jangan pakai peci, kok pakai peci? Kayak Ustadz kamu ini ya. Kenalin Ustadz kamu ini. Gus Baharia Pak. Gus Baharia. Iqbal silakan. Sementara bikin ke enggak, Pak. Gimana? Sudah, baik. Kalau ada pertanyaan, ini pertemuan kita yang terakhir di semester 1 ini. Besok kita sudah UAS ya. Saya sudah menyiapkan soalnya dan sudah saya upload ke Learning Pro. Nanti kalau ada waktunya bisa kebuka. Seperti biasa, apa yang sudah saya bikin, ya, soalnya itu mudah. Yang sulit hanya jawabannya. Jadi UAS saya soalnya mudah, yang sulit jawabannya karena soalnya udah saya bikinin. Nah, kamu tinggal nulis doang gitu ya. Yang sulit jawabannya ya. Dan juga saya minta untuk dipersiapkan diri kamu ya, terutama untuk ujian ada administrasi yang harus kamu lengkapi. Tolong itu diurus ya. Jangan sampai nanti ketika sudah waktunya UAS kamu nggak punya KHS, kamu nggak punya ujian itu, ya, makanya nanti ini bisa menghambat kamu untuk ke depannya. Dan yang terakhir saya mohon maaf, mungkin selama saya berikan materi tentang pendidikan agama Islam banyak sekali kekurangan dari saya, karena nggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya rokok ya, rokok Sampurna Mil itu. Kalau manusia nggak ada yang sempurna ya. Dan juga saya minta tolong, hari Selasa depan adalah hari terakhir laporan tadarus. Dan saya minta nanti di laporannya ini lewat Google Form, lalu nanti Selasa depan laporannya kita lewat PA. Dan sekarang masih Google Form, Selasa depan saya akan terima laporan tadarus paling lama tanggal 22 dini hari. Pas jam 12 malam saya nggak menerima lagi laporan tadarus. Jadi bagi kamu sekarang yang belum hatam, silakan dihatamkan. Bagi yang masih belum baca sama sekali, tolong dibaca. Kang Firmansyah juga nih, kalau bisa Kang Firmansyah nanti dibaca Qurannya. Ya Kang Firmansyah banyak tertinggal ya, saya tahu kesibukannya wajar lah. Ya, abdi negara. Ya. Oke, sudah cukup ya dari tegur ini sama Zoom ini, malu gratisan soalnya. Apabila ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Apabila ada yang salah, jangan simpan dalam hati. Mangan ketupat orang nganggo santan menawi akeh melepas kula nyuwun pangapunten. Anak itik makan keripik, makanya di balik pintu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.